bersyukur banget ya di rumah ini aku dapat menjalankan sholat duha, dan untuk sebelumnya dulu ada yang bisa ada yang tidak kayak gitu. Baju kotor sudah aku masukin ya ke dalam mesin, otomatis ya teman-teman, sama anaknya kakek. Terus yang ini udah sama kakek di luar. Sekarang aku sarapan ya, bubur kacang hijau tadi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Taiwan. Sekarang jam 8 lebih, aku baru selesai sholat duha ya teman-teman, sebelum menjalankan aktivitas selanjutnya. Jadi ada kesempatan waktu aku sholat duha dulu ya teman-teman. Nah, bersyukur banget ya di rumah ini aku dapat menjalankan sholat duha, dan untuk sebelumnya dulu ada yang bisa ada yang tidak kayak gitu. Jadi di sini tuh sangat bersyukur sekali teman-teman. Oke lah teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya, kemudahan juga segala urusannya. Dan harapanku semoga kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, ikuti terus video ini sampai jangan selesai. Yuk. Celah-celah dapur tempatku sholat, di sini kulkas, di sini juga adalah perabotan ataupun meja ya teman-teman. Karena plastik ini udah rusak ya, karena ini kan untuk bakaran roti, ini panas sekali. Oke teman-teman, inilah tempat keseharian dan setiap hari aku melaksanakan ibadah sholat ya. Selama aku di rumah ini masih ada tempat di pojokan dapur. Karena kenapa teman-teman tidak di atas, takutnya nanti kakek ada apa-apa, jadi agak susah ya nanti kalau aku lari-lari harus turun ke bawah kayak gitu. Ini bukan berarti apa ya teman-teman, jadi supaya menginspirasi teman-teman yang ada di baru datang ke Taiwan, tidak perlu kita tempat yang harus mewah, disediakan oleh majikan. Dimanapun kita bisa membentang sejadah, maka di situ juga kita boleh sholat kayak gitu ya teman-teman ya. Teman, di sini tempat area aku sholat. Di sini juga tempat baju kakek ya, karena nggak mau naik turun ke atas. Di sini tempat ya peralatan aku seperti ya ada jajanan juga, ada pakaian dalam dan jilbab. Di sini tempat kotak baju aku ya teman-teman, ataupun ada keranjang karena koper aku di sana. Ini penuh ya teman-teman, karena baju musim dingin belum aku taruh di dalam koper ya. Jadi di sini itu kulkas teman-teman. Frozen, di sini itu kulkas biasa, di atasnya freezer ya. Dan di sini itu adalah dapur, di pojokan dapur ya teman-teman. Jadi kalian untuk yang baru ke Taiwan jangan kaget ya, kok aku nggak ada tempat sholat. Nggak usah pikir ya teman-teman, yang penting niat dan hati tujuan kita. Aku juga sudah bikin sarapan untuk anaknya kakek. Ini adalah lopokau teman-teman. Jadi di dalam ini itu ada lopokau, ada isi daging ayam burger itu, dan juga telur ceplok teman-teman ya. Kesukaannya dia seperti ini, terkadang roti tawar. Teman-teman, setelah subuh tadi aku itu bikin bubur kacang hijau ya, untuk dibawa nanti ke taman. Karena bubur kacang hijau ini kacang hijaunya waktu itu dikasih sama Teh Lola, jadi aku masak nanti mau dimakan bareng ataupun mau aku bungkusin aja teman-teman. Kalau mereka belum selera makan kan bisa bawa pulang untuk makan siang ataupun kapan aja mereka mau makannya kayak gitu ya. Ini aku nggak pakai mic teman-teman, karena HP ini mic-nya nggak bisa masuk, agak longgar gitu. Inilah kegiatanku setelah subuh ya. Juga sudah ngeluarin ikan untuk nanti kakek pulang dari taman, jadi aku masak, udah aku siapin. Ini fish slice ya, ini itu ikan talapia ataupun ikan nila, isinya saja untuk makan sup siang nanti untuk kakek ya. Aku nggak begitu selera teman-teman. Ini kakekku teman-teman, aku tinggalin sholat duha, dianya makan sendiri, pinter dia. Udah mau setengah ya. Sekarang mau aku suapin teman-teman. Dia tuh ngelamun nyari aku, tapi nggak manggil. Kalau ada makanan itu dia nggak manggil teman-teman. Cuman dia lambat. Kadang-kadang disedot, kadang-kadang pakai sendok. Kan ini ada susu ya teman-teman. Jadi kalau yang rotinya itu disendokin, kalau yang kayak susunya itu disedot dulu pakai straw ataupun sedotan ya.
Ya beginilah sharing aku pagi-pagi hari ini teman-teman sebelum ke taman ya. Dan sekarang aku lanjut mau masukin baju ke dalam mesin cuci dulu. Dan ini bajuku dan kakek ya. Sekarang aku mau naik ke atas mau naruh baju ke dalam mesin cuci. Kalau jemurnya nanti kalau keburu sebelum ke taman dijemur kalau nggak pulang dari taman teman-teman. Ini cucianku yang kemarin belum aku jemur. Belum aku angkat maksudnya ya. Cucian kemarin cukup banyak ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut masukin yang baru ya. Karena cuciannya sedikit, jadi baju Mas Bos itu, bajuku dan baju kakek aku jadiin satu teman-teman. Menghemat listrik, air juga ya. Supaya lebih disayang majikan. Nah teman-teman, semua baju kotor sudah aku masukin ya ke dalam mesin. Lanjut mau aku tutup. Terus mau aku nyalakan tombol ini. Karena ini sudah dibuat otomatis ya teman-teman. Sama anaknya kakek. Terus yang ini. Nanti selama 45 menit dia bunyi. Aku naik lagi ke atas untuk jemur. Katin baju yang ini ya, yang sudah kering yang kemarin. Ini ada perlaknya kakek juga. Ini baju yang kemarin, jadi mau diangkat, mak nyuci, ngangkat yang udah kering gitu teman-teman kegiatanku ya. Nah teman-teman ini segini banyaknya cucian aku, ini bajuku sama kakek ya. Jadi mau aku bawa ke bawah teman-teman sekarang, dan kakek juga kan lagi sarapan, akunya pengen cepet-cepet. Jadi ngelipatnya belum begitu rapi, tapi ini untung ya karena orang Taiwan nggak biasa ngelipat baju juga. Dan kalau di sini tuh bajunya Mas Bos nanti dia ngambil sendiri di sini. Dia yang beresin ke kamarnya sendiri karena aku hanya sebatas lantai 2 ini saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang yuk kita turun. Nanti kan kalau mesinnya udah selesai dipanggil. Jam 8:30 teman-teman. Aku udah dibawa lagi ya. Nyusun tempat tidur. Tapi udah disusun tadi karena anduknya itu kan kotor. Kemarin aku cuci jadi sekarang aku pasang lagi ya. Kalau enggak nanti kakek itu selalu keringatan, bantalnya itu dulu aku nggak kepikir jadi kayak minyak gitu teman-teman. Bukan kayak minyak, emang kepalanya itu banyak minyaknya kepala kakek itu. Jadi makanya sekarang aku kasih handuk ini, kalau udah 2 hari aku cuci gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena sekarang udah dingin buburnya. Ini ya setengah panci, nggak terlalu banyak. Kacangnya juga paling 1/4 gitu ya teman-teman. Ini mau aku bungkus ya teman-teman, sekarang pakai plastik ini dan mau aku pakai karet. Jadi aku itu baginya itu sedapatnya aja ya, nggak harus banyak gitu. Oke teman-teman, kita tutup ya. Karena nggak ada corong, nggak usah pakai corong. Ini itu aku nggak buat resep buburnya ya, karena aku itu di dalam genpo teman-teman ngerebusnya. Jadi kalau ngerebusnya di kompor kan nanti mesti lama ya, nanti banyak ngabisin gas. Jadi aku rebusnya di dalam genpo itu lebih kurang 20 menit. Itu memang udah matang ya, udah mekar kayak gitu. Jadi enggak. Ini aja sih, karena ini kan enggak banyak. Ini tinggal aku ikatin aja. Nggak pakai karet. Nggak pakai karet juga nggak apa-apa. Jadi nanti yang mana datang duluan ya dapat, kalau enggak ya juga kayak gitu. Ini kuahnya juga mengental sendiri. Kalau terlalu banyak juga nanti orang itu kadang baru lagi enak-enaknya makan terus habis sendiri, jadi baru terasa kayak gitu. Kalau udah banyak nanti terlalu jadi banyak rasa, kadang ada yang kurang inilah kurang itu karena banyak kan. Kalau sedikit itu sekali makan kan habis kayak gitu ya.
sebenarnya kalau ngasih belum main lama sih, tapi akhirnya kan kadang nggak sempet ya, apalagi kalau kayak rumah sakit kayak gitu nggak sempet. Dapat berapa ini 5 hari ya, dapat 5 bungkus. Karena aku juga nggak ke pasar ya mau tambahin kayak gitu. Biasanya kalau ditambah sama Opi kan lebih banyak ya. Ini lagi makan panas teman-teman, jadi kalau panas itu males bekerja. Kalau kayak musim dingin dulu kan kita nyari keringat. Jadi udah kayak ini ada Aida, ada Eva Bahai, paket jadi Stelola sama Mbak Wati udah pas. Jadi secukupnya. Oke, nggak boleh dikasih manis. Karet ikat sayur, karet ikat sayur buatin. Sebenarnya kata Telola untuk aku aja makan sendiri, tapi enggak ya. Kebanyakan ini juga ada aku bikin toge ya, karena aku mau bikin rawon. Mudah-mudahan nanti siang sempet nanti. Pasang. Oke, bisa saya sebentar. Ini masih beresin. Udah selesai. Cocok jadi tukang bakulan ya teman-teman. Ini punya aku setengah mangkok aja, nggak boleh banyak-banyak, ini manis ya teman-teman. Teman-teman, aku udah sama kakek di luar. Sekarang aku sarapan ya, bubur kacang hijau tadi. Dan akunya mau agak sedikit cepat-cepat, sekarang sudah jam 9, lanjut mau kasih kakek obat teman, dan kita mau PW ke taman. Karena katanya hari ini tuh Mbak Wati bikin berkat anaknya di Indonesia, itu anaknya yang nomor 2 atau yang bungsu itu berulang tahun. Jadi dia pengen kita makan bareng-bareng lagi di taman untuk menggemukkan badan. Oke lah teman-teman, videoku pagi hari ini. Nah, tidak lupa berdoa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap teman-teman. Oke lah teman-teman, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe di channel Mama Arif Tinggal Taiwan. Tetap semangat Ciao. Dan tidak lupa tentunya aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. Love you all.